Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mensyukuri segala apa yang Allah berikan dari nikmat dan karunia kepada kita semuanya. Kemudian salawat serta salam kita berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga umatnya yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwani wa ahibbai fillah azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada pertemuan yang berbahagia kali ini kita akan sedikit membahas tentang fikih siyam atau fikih puasa. Terlebih lagi beberapa waktu ke depan kita akan menjalankan sebuah syariat di antara syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin, yaitu adalah syariat berpuasa di bulan Ramadan yang amat agung itu. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Ketika seseorang berpuasa dan dia harus melakukan atau mencakup di dalamnya 4 syarat sah puasa. Seorang manusia yang ingin berpuasa, yang pertama dia harus beragama Islam. Dia harus menjadi seorang muslim. Kalau dia belum beragama Islam, maka dia harus untuk masuk ke dalam agama Islam terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah dia sudah mencapai umur baligh. Dengan tanda-tanda balighnya seseorang, maka kepadanya sudah jatuh wajib hukum berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang berakal. Seseorang yang berakal. Apabila ada orang yang kehilangan akalnya atau dia belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka tidak ada kewajiban baginya berpuasa. Misalnya orang sakit jiwa, maka dia tidak ada kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan yang keempat adalah orang yang mampu. Maka orang yang sakit parah yang menyebabkan dia harus tidak berpuasa, maka baginya tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Atau orang yang sudah jompo, berumur larut, maka dia pun ketika tidak mampu untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka dia tidak diwajibkan dan dia mendapatkan kewajiban fidyah. Jadi inilah 4 syarat seseorang wajib untuk berpuasa di bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian setelah kita membahas syarat, kita akan masuk ke dalam rukun puasa tersebut. Rukun puasa hanya ada 2. Hanya ada 2. Yang pertama adalah berniat. Dia mempunyai niat
untuk berpuasa di malam hari yang dia puasa tersebut. Sesuai dengan keumuman hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang hadis ini masyhur di dalam hadis Arba'in Nawawiyah, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan-amalan tergantung dengan niatnya. Oleh karenanya, niat adalah rukun pertama dalam puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Semenjak terbitnya fajar, atau kalau untuk lebih mudahnya adalah semenjak masuknya waktu subuh atau waktu fajar dengan dikumandangkannya azan subuh hingga terbenamnya matahari. Dan itu ditandai dengan datangnya atau dikumandangkannya azan salat maghrib. Dan ini adalah dua syarat, dua rukun yang mudah, yang biasa kita lakukan. Mungkin di antara kita yang sudah bertahun-tahun atau berkali-kali melewati bulan-bulan Ramadan dan sudah terbiasa. Namun hal ini perlu dipastikan kembali bahwasanya kita harus berniat di malam hari dan tidak melakukan apa yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian setelah kita memahami syarat kemudian rukun, sekarang kita masuk ke dalam sunnah-sunnah yang ada dalam berpuasa. Yang pertama adalah makan sahur. Dan ini adalah menjadi ciri khas puasanya umat Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Muttafaqun alaih. Bersahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur tersebut ada barakah yang Allah berikan. Meskipun kita ketahui bersama yang namanya sahur itu di waktu-waktu yang badan kita ini lebih condong untuk ingin istirahat. Di sepertiga malam terakhir menjelang waktu subuh. Namun justru waktu itulah, waktu sahur ini yang terbaik di antara waktu-waktu yang ada untuk kita berdoa, bermunajat, beribadah, berzikir dan yang lain sebagainya. Dan sebisa mungkin kita menikmati makan sahur kita meskipun dengan seteguk air. Kalau ada di antara kita mempunyai rasa kantuk yang berat, mengantuk yang sangat di akhir-akhir waktu malam, yaitu di waktu sahur, maka minimal kita meminum beberapa teguk minuman atau menikmati dan memakan beberapa makanan yang ada demi untuk mendapatkan barakah yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam puasa tersebut. Kemudian yang kedua di antara sunnah-sunnah puasa adalah menyegerakan berbuka atau ta'jilul al-iftar. Ketika waktu berbuka sudah datang, yaitu dengan ditandainya terbenamnya matahari, atau kita dengar suara kumandang adzan salat maghrib, maka pada saat itu kita dianjurkan dan disunahkan untuk bersegera membatalkan puasa kita di hari tersebut. Nabi SAW
pernah bersabda, "Ma zalan nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah." Manusia senantiasa mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Dalam artian sudah masuk waktu berbuka. Jangan sampai kita bersegera berbuka namun waktu berbuka belum datang. Atau kita menunda waktu berbuka sehingga terlewat beberapa saat dari waktu berbuka tersebut. Maka selayaknya ketika menjelang berbuka kita sudah menyiapkan makanan ataupun minuman yang menjadikan kita bisa membatalkan puasa di hari tersebut. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, beberapa waktu menjelang maghrib atau menjelang terbenamnya matahari, selayaknya kita mempersiapkan apa-apa yang harus kita siapkan untuk berbuka. Dan di waktu-waktu ini, yaitu di waktu menjelang berbuka puasa, adalah waktu yang terbaik untuk kita meminta dan bermunajat di hari tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang kita panjatkan. Karena salah satu sebab doa dikabulkan adalah seorang yang berpuasa sampai ia berbuka. Kemudian di antara sunnah yang juga disyariatkan dalam puasa adalah berdoa ketika kita berbuka puasa. Dengan sebuah doa yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau berdoa dengan sebuah doa, "Dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Yang mana arti dari doa tersebut adalah dhahabadh dhama'u, telah pergi rasa haus, telah hilang rasa dahaga, yaitu dengan kita meminum minuman yang ada untuk berbuka. Wabtallatil 'uruqu, dan telah basah juga kerongkongan, ya, dengan minuman yang kita minum tadi. Wa thabatal ajru insyaallah, dan semoga Allah menetapkan pahala bagi kita yang berpuasa di hari tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beranjak ke hal-hal yang dibolehkan dalam berpuasa. Yang pertama adalah bersiwak. Bersiwak atau yang menjadi pengganti siwak tersebut, yaitu adalah menggosok gigi. Jadi insya Allah ketika kita menggosok gigi dalam waktu puasa atau di siang hari bulan Ramadan, maka tidak ada permasalahan di situ, diperbolehkan dengan cara yang biasa, ya, tidak terlalu berlebihan, terutama dalam berkumur-kumurnya. Karena kalau kita berkumur-kumur berlebihan, maka bisa jadi ada air yang masuk ke dalam tenggorokan kita dan itu bisa membatalkan puasa. Kemudian, ya, untuk ibu-ibu yang mungkin harus memasak di rumah, tidak mengapa bagi mereka untuk mencicipi makanan sekadarnya saja. Ya, untuk bisa merasakan manis, pahit, asin, ya, dan yang lain sebagainya, agar makanan yang disajikan nanti layak untuk dikonsumsi. Dan ini menjadi permasalahan beberapa ibu-ibu ketika mereka berpuasa, mereka bingung untuk memastikan masakan yang mereka masak itu layak atau tidak, enak atau belum. Maka untuk mencicipi, sekedar menempel di lidahnya untuk merasakan rasa dari masakan tersebut, itu insya Allah diperbolehkan dalam syariat Islam. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja di waktu kita berpuasa. Ada catatan dengan sengaja. Dan apabila ada yang makan dan minum tidak sengaja, maka itu
diperbolehkan sampai ia ingat bahwasanya waktu tersebut dia sedang berpuasa. Kemudian yang selanjutnya adalah berhubungan suami istri. Kemudian yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Kalau ada seorang di antara kita muntah dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan, maka puasanya pun menjadi batal. Dan yang keempat, yang ini adalah khusus untuk para akhwat atau ibu-ibu, adalah keluarnya darah haid ataupun nifas ketika mereka dalam keadaan berpuasa. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan itu datang dari kami, dari syaitan, dan apabila ada kebenaran itu adalah ilmu yang Allah berikan kepada kami, dan ilmu itu masih dalam jumlah yang sedikit. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.